Halo teman-teman, selamat pagi kembali ya. Di program saya pagi ini ya, I want to share something personal ya. Some personal news ya. Dan juga some personal feelings ya. Ya, pertama ya, this will be a fully private program ya. It's fully about me actually ya. Jadi disclaimer dulu. Pertama, kalau teman-teman nanya how do I feel, atau how are you, atau how's your life, atau how's your days now, atau how's it going gitu. Pertama saya harus jawab, hari ini hari Sabtu 26 Juli 2025, I feel very emotional teman-teman. I feel very emotional. Kenapa? Karena what I was seeing adalah sesuatu yang life changing, for me at least. Yeah. What I was seeing atau what I saw beberapa menit yang lalu, ya, it's a life changing time for me gitu. Karena dalam waktu dekat ya saya akan pisah sama adik saya karena adik saya kuliah di Bogor, kuliah di IPB, tapi bukan kampus IPB yang ada di Jalan Pajajaran, tapi IPB yang ada di Jalan Dramaga, yang notabene it's quite very far from Tugu Kujang ya, dan juga very far from Terminal Bubulak. Ya. Jadinya adik saya ngekos di sana, ngekos di Dramaga, karena it's far from crowd center in Bogor, far from Botani Square, far from Tugu Kujang, far from Bogor Station, far from Kebun Raya Bogor, far from Terminal Bubulak, ya, far from Terminal Baranang Siang, very far from Jalan Pajajaran, ya. It's quite far teman-teman. Jadi mau nggak mau, jadi saya harus kos di sana. Karena nggak bisa, bukan nggak bisa sih. It's time consuming for TikTok dari Dramaga ke sini, Dramaga ke Bintaro, quite far, teman-teman. It will cost a lot of time and a lot of money. Commute dari Dramaga ke sini dan sebalik, commute from Bintaro to Dramaga, vice versa. It's time consuming and it's money consuming. Ya, jadi mau nggak mau dia harus settle di sana for the next 4 years barangkali, for the next 4 years ahead. Ya, karena S1 itu biasanya kan 4 tahun ya. But I don't know, she will be graduated in 4 years or even 3.5 years or even 5 years. I don't know yet. It's still a mystery. The game has just begun. The adventure will begin in August or September this year actually.
di mana saya akan lihat adik saya pakai alma mater IPB dan akan di sana for the next 4 years ahead, at least 4 years ahead. It's a emotional moment ya. Ini benar-benar momen yang very emotional banget buat saya, karena can you imagine ya, we spent 18 years together. Adik saya itu, for your information, adalah produk dari nikahan mama saya dengan ayah tiri saya atau ayah sambung saya tanggal 28 Desember 2005 nikahnya. Dan satu-satunya anak kandung hasil pernikahan dari mama dan ayah tiri saya. Ayah tiri saya duda cerai, bawa anak satu, udah mantu, udah nikah. Tinggalnya sekarang di Australia bersama istrinya. But sometimes also pulang ke Jakarta menemui ibunya, ibu kandungnya, mantan istrinya ayah tiri saya di Rawamangun sana. Dan saya adalah anak yang dibawa sama mama saya ketika papa saya meninggal tahun 2001. Jadi satu-satunya jadi mama saya adalah mama tiri atau mama sambungnya adik saya yang cowok, adik sambung saya yang cowok dari ayah saya. Sementara ayah saya adalah ayah tiri dari saya. Jadi yang real anak kandung itu adalah adik saya yang perempuan ini. Gitu. Lahir 23 Januari 2007. For 18 years. Can't you imagine that? Saya menyaksikan perjalanannya for 18 years. Dari yang tadinya masih gitu ya. Dari yang tadinya kadang dimandiin rewel gitu. Lahir itu 2007 pas Jakarta lagi banjir-banjirnya, teman-teman. Dan rumah kami yang ditempatin sekarang masih direnovasi. Dan kita baru pulang balik ke rumah itu bulan Februari 2007, teman-teman. Bahkan ayah saya sampai minta doa ke saya pada waktu itu, doain ya, mudah-mudahan adik saya bisa keluar dari rumah sakit gitu. Karena bawa pulang adik saya ke rumah sakit itu ternyata needed an effort and needed some rupiahs to spend at that time gitu. Jadi ya, it's very emotional for the last 18 years ya. 18 tahun terakhir ya. Ya, saya menyaksikan adik saya dari bayi minum susu, tidur, minum ASI, air susu ibu dari mama saya. Dari yang tidurnya masih di box, sampai akhirnya I witness her grow. Waktu masih bayi tuh, berapa bulan setelah lahir, ikut mudik ke Palembang, disiapin playpen di sana, sampai pada akhirnya we are at this point, at this life-changing point, dimana adik saya tumbuh, masuk TK. Salah satu teman TK-nya adalah anak dari ketua RW sini, RW 8 Bintaro Permai, Pesanga Jakarta Selatan. Ya. Kemudian ketemu lagi pas SD, SMP ganti teman lagi, SMA ganti teman lagi, and now she'll enroll college, she'll enroll university. Ya, days ago
ada farewell party di rumah. Farewell party day and night. Kecil. Farewell party day and night. For many hours. For nearly 10 hours. Days ago, there was a farewell party di rumah. For nearly 10 hours. Yeah. For nearly 10 hours. Bayangin. Farewell party di mana teman-temannya adik saya pada ke rumah, datang. Dan ya, they too will begin college. Ya, ini keren nih Kijang double cabin nya. Mudah-mudahan bukan modifikasi. They too will enroll college on their own. Ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang, ada yang di Malang, ada yang bahkan di Makassar atau di mana. Ada yang di Jogja, ada di mana. They too will enroll college. Yeah. There was a farewell party, but now yang terjadi adalah it's a true farewell, di mana adik saya akan ke kos di Bogor dan saying goodbye to us. Ya, say goodbye to mama, say goodbye to ayah, say goodbye to me. Ya, for the next 4 years ahead at least. Di mana she will begin her new adventure as a college student. And she too will have new friends, new mates, yeah. New colleagues, new pals, and also new challenges, new encounters, and new days ahead. Itu yang perlu teman-teman tahu. It's very emotional. Kenapa saya bilang emosional? Karena begini, ya, saya juga dalam posisi in a very decisive situation, di mana saya masih menunggu keputusan dari application atau lamaran kerja saya sebagai executive assistant to Ambassador of Australia to ASEAN, yang dimana saya sudah gambarkan ya beban kerjanya akan seperti apa. Walaupun saya juga udah kirim cadangan juga lamaran di Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia sebagai driver dan administrative assistant di 2 kedutaan besar untuk Indonesia. Satu di Brazil yang lamarannya saya kirim secara langsung, dan satu lagi lamarannya saya kirim secara online di Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia. Dan it's quite decisive memang, karena supaya saya nggak terlalu capek ya, saya akan lebih memilih untuk cari hunian di dekat kantor nantinya kalau keterima. Apalagi kalau executive assistant to Australian Ambassador to ASEAN, itu job desk-nya berat banget teman-teman. Kita pindah ke dalam yuk, soalnya bising anak-anak ya. Jadi job desk untuk Australian Ambassador to ASEAN itu saya sudah gambarkan, berat banget. It will be a heavy task ya. Dan saya lagi nyari hunian yang dekat dengan
tempat kerja saya tersebut. Ya, saya lagi nyari teman-teman, entah itu kos, exclusive kos atau service apartment, ya, yang bisa saya sewa tahunan. Barangkali kalau gaji saya udah cukup untuk membayar sewa tahunannya, yang dimana kalau kita cari service apartments yang berada di radius yang tidak terlalu jauh dari Patra Kuningan, ya, tempat dimana kedutaan besar Australia untuk Indonesia dan ASEAN itu berada, itu harganya untuk sewa tahunan lumayan teman-teman. Saya nggak bisa sebut, ya, saya nggak bisa sebut. Ada beberapa, satu di Mangkuluhur Semanggi, saya lupa namanya apa. Yang kedua di Citades, ya. Yang ketiga ada di Ascot di Ciputra World di Satrio, ya, not very far from Patra Kuningan actually, ya, not very far from Patra Kuningan, not very far also from Ambassador, from ITC Ambassador, not very far from Mega Kuningan, cuma tinggal jalan kaki aja, ya, cuma tinggal jalan kaki atau naik shuttle Mega Kuningan. Sudah itu jalan kaki dari lewat JPO ke kantor gitu. Soalnya nyari putaran di Mega Kuningan itu difficult, ya. Dan saya lagi nyari memang kalau keterima. Apalagi kadang kita nggak tahu jadwal duta besar Australia. Jadwal duta besar itu kan also full of mystery teman-teman. Kadang dalam satu hari bisa ada appointment A, ada appointment B, appointment C, appointment D. Dimana itu saya ngatur jadwalnya nanti bersama tim. Dan dipilah-pilah mana yang istilahnya saya pakai kode aja sih. Kelas S, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Ya. Kalau kelas A tuh super priority, kelas S itu super priority, kelas A priority, ya. Kelas B itu apa? Ibaratnya kalau itu tuh sunnah, ya, dianjurkan untuk hadir, tapi kalau nggak hadir juga nggak apa-apa. C adalah optional, mau hadir apa enggak terserah, ya. Kelas D ya baiknya sih diwakilkan gitu, karena ada yang lebih prioritas lain. Itu saya ngatur nanti jadwalnya. Makanya kan saya waktu itu bilang tugas saya nanti adalah answering any correspondences related, answering any courtesies, maaf ya saya ralat, answering and responding any courtesies in relation to correspondence to Australian Ambassador to ASEAN nanti. Makanya jadwal saya akan benar-benar padat, mungkin bisa 24 jam non-stop saya kerja, ya. Kayak saya lebih prefer hunian yang ya dekat dengan kantor tapi cocok juga di saya gitu. Kayak saya lagi nyari apakah exclusive cost yang bisa disewa per bulan dulu sebagai tahapan awal, baru nanti kalau gaji saya sudah cukup, baru nanti kita pindah ke service apartment yang bisa kita sewa secara tahunan nantinya gitu. Dan saya akan ada di situ for many years ahead. Karena saya juga bakal kerja di situ not only for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, and so no, many years ahead. At least until I'm retiring gitu. Karena posisinya ongoing alias permanen. Jadi dan di saat itu juga lah another emotional moment will come. Dimana saya juga akan pisah dengan mama saya gitu.
for many years ahead. Gitu. But she can also live with me if she wants. Yeah. To rather assist me. Gitu. Yeah. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. That's it for my program. Ya. Ini hanya personal aja. Terima kasih, sampai jumpa lagi.